Kita beralih ke berita mancanegara, pemirsa. Puluhan ribu orang berkumpul di jembatan Galata di Turki. Aksi mereka mengibarkan bendera tersebut untuk menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Puluhan ribu orang berkumpul di jembatan Galata yang ikonik di Istanbul untuk pawai solidaritas sebagai dukungan untuk Palestina. Acara ini diselenggarakan oleh Aliansi Kemanusiaan dan Platform Kehendak Nasional pada hari pertama tahun baru. Kerumunan orang melambaikan bendera Palestina dan Turki, serta sebuah spanduk besar bertuliskan "Keadilan untuk Gaza, Nurani untuk Dunia" dalam bahasa Inggris dan Turki. Pawai tersebut diikuti oleh lebih dari 400 organisasi sipil dengan slogan "Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan tinggal diam, dan kami tidak akan melupakan Palestina." Sebelumnya, para peserta melaksanakan sholat subuh di masjid-masjid terkenal di Istanbul, termasuk Hagia Sophia, hingga melanjutkan aksi menuju jembatan Galata. Bisa puluhan warga Swaida berkumpul di sebuah lapangan dengan membawa foto anggota keluarga mereka. Aksi ini mereka lakukan untuk mengenang anggota keluarga yang menjadi korban dalam bentrokan beberapa waktu lalu. Puluhan warga dari Provinsi Suwaida di Suriah Selatan berkumpul pada hari Rabu di lapangan Al-Tursan untuk memperingati peristiwa mematikan beberapa waktu yang lalu. Suasana duka pun menyelimuti lapangan Al-Tursan seiring keluarga korban dan warga setempat membawa foto-foto orang yang tewas dan menyalakan lilin untuk mengenang mereka. Pada bulan Juli terjadi bentrokan antara suku Druze, suku Baduy, dan pasukan pemerintah. Bentrokan menyebabkan hampir 2.000 orang tewas sebelum sejumlah kesepakatan gencatan senjata tercapai. Pemerintah transisi Suriah berjanji untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang bertanggung jawab. Ahmad Al-Shara diangkat sebagai presiden transisi tahun lalu setelah pengambil alihan kekuasaan di negara itu pada Desember 2024 dan berjanji untuk membentuk pemerintahan inklusif. Namun serangan terhadap kelompok minoritas dilaporkan terjadi termasuk di Suwaida dan terhadap kaum Alawite di wilayah pesisir. Bisa Zohran Mamdani, wali kota New York, terpilih dilantik di stasiun kereta bawah tanah bekas balai kota yang bersejarah. Ya, Zohran Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama di New York. Please repeat after me. Ya, Mamdani mengucapkan sumpah tidak lama setelah hitungan mundur tahun baru mencapai tengah malam. Upacara pengambilan sumpah dipimpin oleh Jaksa Agung New York, Letitia James. Mamdani meletakkan tangannya di atas Al-Quran, kemudian ia menandatangani buku registrasi resmi yang diserahkan oleh Panitera Kota New York. Mamdani diketahui sosialis demokrat dan wali kota Muslim pertama New York setelah memenangkan lebih dari 50% suara. Dengan berkampanye berisi janji-janji reformasi sosial, salah satunya yaitu perjalanan bus gratis, penitipan anak yang terjangkau, toko kelontong yang dikelola kota, dan Wi-Fi universal. Raise your right hand. I, Zohran Kwame Mamdani. Ya, congratulations ya buat sahabat saya Mamdani ya, akhirnya terpilih ya? menjadi wali kota New York. Sekolah atau dulu kuliah? waktu saya kuliah di New York, jadi memang kita main bareng dulu, baik. kita main gundu bareng Ya, gitu. ya. Semoga janji-janjinya bisa terwujud semua gitu ya. Amin, amin. Congratulations Mamdani. Baik, informasi selanjutnya jika biasanya dirayakan dengan pesta kembang api, di Kolombia tahun baru dirayakan dengan membakar sebuah boneka kardus yang mencerminkan tokoh yang dianggap kontroversial. Ya, bukan sebagai ujaran kebencian, tradisi ini merupakan bentuk refleksi. Kolombia menutup tahun 2025 dengan tradisi pembakaran tahun-tahun lama. Tradisi ini populer dengan membakar boneka kardus yang mewakili peristiwa dan tokoh yang dianggap kontroversial atau kacau dalam beberapa bulan terakhir, menggabungkan kreativitas dan satire. Pada malam 31 Desember, warga Cali di Kolombia meluncurkan kembang api dan membakar boneka-boneka diiringi musik dan sorak-sorai di jalanan. Tahun
Tahun ini, tokoh-tokoh yang paling menarik perhatian adalah Presiden Gustavo Petro dari Kolombia, Donald Trump dari Amerika Serikat, dan Nicolas Maduro dari Venezuela. Selain tokoh politik, juga terdapat representasi masalah sosial seperti krisis ekonomi dan situasi sehari-hari yang menandai suatu kota atau negara dalam banyak kasus. Manekin tersebut menyertakan pesan yang ditulis baik berupa ucapan selamat tahun baru maupun kritik yang diungkapkan dengan nada ironis. Tradisi ini bukan bertujuan untuk menyebarkan kebencian, melainkan berfungsi sebagai bentuk simbolis refleksi atas tahun yang akan berakhir. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya dan populer yang dirayakan di berbagai wilayah Amerika Latin seperti Kolombia, Ekuador, dan bahkan Argentina yang terkait dengan ritual penyucian, kritik sosial, dan pembaruan energi. Ya, lain lagi tradisi tahun baru di Buenos Aires, pemirsa, di mana warga membuat patung karakter untuk dibakar. Ya, tradisi setiap tahun baru ini nantinya akan memperebutkan hadiah baik bagi desain terbaik. Warga La Plata, Provinsi Buenos Aires, merayakan awal tahun baru dengan membakar patung-patung besar dari kertas bubur. Patung-patung dibentuk menyerupai tokoh film dan animasi yang terkenal termasuk Avatar atau Lilo & Stitch. Warga setempat memulai tahun baru dengan membuat beberapa boneka yang disebut Momo, sesuai tradisi mereka dan membakarnya. Puluhan Momo ini dibakar dalam acara yang berlangsung setiap tahun pada jam terakhir tahun. Nantinya para pembuat Momo ini memperebutkan hadiah dari pemerintah kota bagi gelar desain terbaik. Bisa pertunjukan spektakuler digelar di Uni Emirat Arab menjelang tahun baru 2026. Di antara pertunjukan drone dengan armada terbesar yang mencetak rekor dunia Guinness. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Arlista Hadi. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Festival Sheikh Zayed di kawasan Al-Watba, Abu Dhabi menandai tahun baru dengan perayaan besar-besaran. Pertunjukan cahaya, kembang api, dan drone yang spektakuler menarik banyak pengunjung. Pertunjukan visual yang rumit ditampilkan dalam perayaan ini termasuk pertunjukan drone yang menggambarkan mendiang Presiden pendiri UEA, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dan pemimpin negara saat ini, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 6.500 drone membentuk 9 formasi udara 3D raksasa lainnya menjadi armada terbesar yang pernah digunakan untuk suatu pertunjukan tahun baru selama 20 menit. Selain itu, pertunjukan kembang api juga digelar selama 62 menit yang bertujuan untuk memecahkan 5 rekor dunia Guinness.